Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce terkejut saat mengetahui bahwa bagian dalamnya sebenarnya adalah ruang batu datar setelah melalui formasi segel. Kamar batu itu sangat luas dan berukuran panjang dan lebar setidaknya 100 meter. Belum lagi hanya 200 orang, itu bisa dengan mudah memuat 10 kali lipatnya. Kedua sisi ruangan batu itu memiliki tangga batu yang sangat panjang dan sepertinya ada lantai lain di atasnya. Ada jalan panjang menuju bagian depan ruangan batu yang panjangnya kira-kira beberapa puluh meter. Di ujung aula, ada formasi segel berwarna merah yang berputar lembut yang identik dengan segel di luar. Pintu masuk segel bisa menghalangi pandangan, tapi tidak kedap suara. Raungan Black Demon Mercenaries di luar terus terdengar. Ledakan formasi ini adalah suara setan hitam. Setelah itu, serangkaian suara benturan ringan terdengar dari luar, dan suara seperti pekikan babi yang sekarat tiba-tiba terdengar. Ah! Api! Tanganku terbakar. Kembali. Kalian semua, kembali. Brengsek. Dengan formasi segel yang aneh, semacam harta surgawi harus disembunyikan di dalamnya. Kalian semua, ambil giliran dan berjaga-jaga di sini. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka tidak akan pernah keluar. Meskipun mereka telah mencapai tempat perlindungan yang aman, bayang-bayang ketakutan masih membayangi semua orang di klan Phoenix dan obrolan yang datang dari luar membuat mereka semakin putus asa. Yunce mengerutkan alisnya, dan berkata kepada Lan Sueruo setelah beberapa saat merenung, "Kakak senior, berapa lama lagi sampai elang salju raksasamu terbangun?" Lan Sueruo menggelengkan kepalanya, khawatir, "Saya juga tidak tahu. Apa yang Little Snow habiskan kali ini bukan hanya kekuatan, tetapi juga vitalitasnya. Dia mungkin membutuhkan waktu lama sebelum dia bangun, mungkin seminggu, mungkin sebulan, atau mungkin lebih lama lagi. Jika ia bangun, berapa banyak orang yang dapat dibawanya sekaligus? 10 orang seharusnya tidak menjadi masalah." Lan Sueruo berbicara. 10 orang. Melihat kerumunan lebih dari 200 orang di ruang batu, alisnya berkerut semakin dekat. Jika elang salju raksasa terbangun, dia dapat dengan mudah melarikan diri bersama Lan Sueruo tanpa masalah. Tapi dia percaya, dengan temperamen dan watak Lan Sueruo, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini mengurus diri mereka sendiri, meskipun dia tidak bertanggung jawab sedikit pun atas kelangsungan hidup mereka. Pada akhirnya, kami bersembunyi di sini. Mudah-mudahan, kita tidak menyinggung roh Dewa Phoenix. Feng Baichuan berdiri di pintu masuk lubang dengan wajah dipenuhi kesuraman dan frustrasi, serta kesedihan. Setidaknya hidupmu terselamatkan untuk sementara. Burung Phoenix adalah roh surgawi, mereka tidak mungkin menyalahkan Anda untuk hal seperti ini. Kata Yunce sambil berjalan ke sisi Feng Baichuan. Saya harap demikian. Feng Baichuan menghela nafas lagi, selama bertahun-tahun, klan kami selalu mengetahui tempat kami dan menjaga diri kami sendiri. Dengan segala kehati-hatian, kami tidak pernah berani melakukan apapun yang dapat membuat marah roh burung Phoenix, karena kami terlalu takut untuk melakukannya. Siapa sangka kita masih akan melakukannya hari ini. Meski begitu, ini hanya bisa menjadi tempat berlindung sementara. Anda juga pernah mendengar suara penjahat itu. Mereka jelas akan terus berjaga di pintu masuk gua. Tidak ada makanan atau sumber air di sini, kita tidak akan bisa terus melakukan ini lama-lama. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak dan orang tua. Kalau itu makanan dan air, sebenarnya aku punya. Untuk 200 orang, jika digunakan dengan hemat, itu akan mampu menopang Anda selama 2 minggu atau lebih. Kata Yunce. Anda. Feng Baichuan memandang ke arah Yunce, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yunce jelas terlihat rapi dan tidak membawa apa-apa, bagaimana mungkin dia memiliki cukup makanan dan air untuk menghidupi 200 orang selama lebih dari 10 hari.
Yunce tidak repot-repot membuang waktu untuk menjelaskan, dengan sentuhan tangan kirinya, dia menempatkan 6 cincin spasial berwarna cian ke tangan Feng Baichuan. Cincin spasial ini juga diambil dari perbendaharaan Sekte Xiao. Mereka diisi dengan air dan segala macam makanan. Terbukti, perbendaharaan tidak hanya dianggap oleh Sekte Cabang Xiao sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, tetapi juga sebagai tempat berlindung jika terjadi keadaan darurat. Langkah-langkah keamanan di depan Departemen Keuangan sangat sulit untuk ditembus. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan, mereka dapat melarikan diri ke perbendaharaan karena makanan dan air yang disimpan khusus di sana akan cukup untuk bertahan sementara, cukup untuk membantu mereka mengatasi bencana tersebut. Setelah memeriksa cincin spasial untuk sementara waktu, wajahnya menunjukkan ekspresi kebahagiaan dan kejutan. Saat ini, suara Yunce datang dari sampingnya, pemimpin klan Feng. Ada beberapa masalah yang saya tidak begitu mengerti. Klan Anda adalah salah satu garis keturunan Phoenix, dan Phoenix adalah binatang dewa primordial. Mereka yang memiliki garis keturunan burung Phoenix jauh lebih mulia dan kuat daripada darah manusia, tapi mengapa kamu tidak mampu menembus alam mendalam dasar? Saya ingat Anda pernah menyebutkan kutukan, mungkinkah ini ada hubungannya dengan kutukan itu? Saya terlalu lancang, ini seharusnya menjadi rahasia klanmu, aku tidak boleh menyelidiki terlalu jauh. Kata Yunce setelah melihat Feng Baichuan terdiam. Tidak, Feng Baichuan menggelengkan kepalanya, dan tertawa mencela diri sendiri, rahasia klan macam apa yang termasuk dalam hal ini. Hanya hukuman dan balasan yang harus kita derita. Hukuman, retribusi. Yunce terkejut. Feng Baichuan menutup matanya dengan ringan, dan berbicara saat ekspresinya berubah muram, Phoenix adalah binatang dewa primordial. Ia telah turun ke benua langit yang mendalam sejak lama sebelumnya untuk meninggalkan apinya di benua langit yang mendalam, dan karenanya meninggalkan banyak tempat percobaan. Mereka yang menjalani persidangan dapat mewarisi garis keturunannya, dan garis keturunan ini adalah sesuatu yang dapat diwarisi oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, klan Phoenix lahir. Menurut penuturan nenek moyang kita, burung Phoenix telah meninggalkan 2 tempat percobaan di benua langit yang mendalam. Salah satunya berada di Divine Phoenix Empire yang jauh, dan yang lainnya ada di sini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang ada di Divine Phoenix Empire dikenal oleh semua orang, dan telah membentuk sekte Phoenix ilahi yang sangat kuat, sedangkan tanah di Kekaisaran Angin Biru ini luput dari perhatian semua orang, dan secara tidak sengaja ditemukan oleh nenek moyang kita. Tidak ada yang menyangka bahwa Gunung 10.000 binatang yang terpencil dan berbahaya ini, sebenarnya memiliki reruntuhan yang ditinggalkan oleh binatang surgawi purba di zaman purba. Jadi maksudmu ini hanyalah salah satu tempat percobaan, dan bukankah harta karun apapun, bertentangan dengan kepercayaan para pencuri jahat di luar? Yunce mengetuk dagunya. Itu benar. Feng Baichuan mengangguk, nenek moyang kita telah lulus ujian di sini saat itu. Pada saat itu, Sekte Phoenix Suci di Kekaisaran Phoenix Suci telah menjadi sekte pelindung Kekaisaran Phoenix Suci, dan pengaruhnya mencapai langit. Bahkan nama kekaisaran diubah menjadi Divine Phoenix. Tempat percobaan di sana juga telah menjadi area terlarang tingkat tertinggi dari Sekte Phoenix Suci, di mana hanya murid dengan tingkat tertinggi yang diizinkan masuk. Terlebih lagi, garis keturunan Phoenix mereka telah menjadi kebanggaan dan kehormatan terbesar. Jika mereka mengetahui fakta bahwa garis keturunan Phoenix telah muncul di tempat lain, apa yang akan kita cari mungkin adalah kehancuran dan kehancuran alih-alih ikatan persaudaraan. Yunce diam-diam mengangguk, setuju dengannya. Kekaisaran Phoenix Suci awalnya bernama Kerajaan Asura Agung. Namun, setelah Sekte Divine Phoenix berkuasa dan memberikan dukungan untuk keluarga kekaisaran baru, bahkan nama kekaisaran telah diubah menjadi Divine Phoenix Empire. Oleh karena itu,
garis keturunan Phoenix telah menjadi satu-satunya simbolisme kejayaan kekaisaran Phoenix suci. Jika mereka benar-benar mengetahui keberadaan garis keturunan Phoenix lainnya, mereka pasti akan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk menghilangkannya. Setelah melewati ujian, nenek moyang kita mulai mewariskan garis keturunan Phoenix dari generasi ke generasi. Pada saat mereka mencapai generasi ke-12, mereka telah berkembang menjadi sebuah sekte yang sangat hebat. Namun mereka tidak pernah secara terbuka menyebut diri sebagai klan Phoenix, dan mereka terus-menerus menyembunyikan tanda Phoenix di dahi mereka di depan orang lain. Namun, pada generasi itu, salah satu leluhur bertarung dengan seseorang menggunakan kekuatan burung Phoenix dan api mengerikan secara tidak sengaja menyebar ke kota kecil, menghanguskan 32.000 nyawa tak berdosa di dalamnya. Kejahatan mengerikan sebesar ini memicu kemarahan roh Phoenix di tempat persidangan, dan hukuman yang kejam telah menimpa kami. Semua orang di klan generasi itu ditandai dengan segel kutukan di garis keturunan Phoenix, yang menekan energi mendalam semua orang di dalam klan hingga tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, tidak pernah membuat kemajuan apapun dalam hidup mereka. Selanjutnya, tanda burung Phoenix berubah menjadi merah tua dan tidak bisa lagi disembunyikan. Seolah-olah segel ini adalah simbol untuk terus mengingatkan anggota klan akan kejahatan berat yang telah mereka lakukan. Nenek moyang kita memiliki banyak musuh yang kuat. Setelah kekuatannya ditekan hingga ke tingkat yang tidak signifikan, mereka tidak punya pilihan selain mengasingkan diri, yang membuat mereka ngeri. Setelah itu mereka menemukan bahwa kutukan itu sebenarnya diturunkan secara paksa dari generasi ke generasi. Anak-anak mereka semua memiliki tanda merah tua Phoenix di dahinya begitu lahir. Demikian pula, sepanjang hidupnya, kekuatan mereka yang dalam tidak akan pernah bisa menembus alam dasar. Nenek moyang memikirkan banyak cara untuk menyelesaikan kutukan itu, tapi bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh roh Phoenix ilahi. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang bisa diganggu oleh manusia? Sampai saat ini, 1000 tahun telah berlalu, namun kutukan tersebut masih tetap ada dalam garis keturunan kita dan belum hilang. Klan kami hanya bisa bersembunyi di dalam pegunungan 10.000 binatang dan mengawasi klan kami sendiri, berdoa setiap hari untuk menebus leluhur kami dan memohon pengampunan dari roh Phoenix surgawi. Sampai saat ini, klan kami telah terpuruk seperti saat ini, bahkan sekelompok kecil tentara bayaran dapat menyudutkan kita hingga putus asa. Feng Baichuan tertawa getir. Dalam nada seriusnya, ada terlalu banyak keengganan dan rasa frustrasi yang tak berdaya. Ini awalnya adalah rahasia klan yang tidak dapat diungkapkan kepada orang luar, tetapi dipaksa ke keadaan yang menyedihkan hari ini. Apa yang disebut garis keturunan dan apa yang disebut rahasia klan telah menjadi lelucon yang lengkap. Mungkin yang paling dirindukan anggota klan ini adalah tidak dilahirkan dengan garis keturunan Phoenix, melainkan terlahir sebagai orang biasa. Dia juga tiba-tiba mengerti mengapa Feng Baichuan tidak segera membawa klan ke kehancuran yang ditinggalkan oleh Phoenix bahkan dalam menghadapi bahaya yang begitu besar. Memang mereka takut. Klan mereka telah menghabiskan waktu 1000 tahun dan beberapa lusin generasi untuk menebus kesalahannya, sangat mengharapkan pengampunan dari roh Phoenix sehingga mereka melakukannya bahkan ketika bermimpi. Bagaimana mereka berani melakukan apapun yang mungkin sedikit pun tidak menghormati roh Phoenix ilahi. Dia berbalik, menatap matriks segel merah di jalan setapak, dan berkata, pemimpin klan Feng, kebetulan, apakah tempat percobaan yang ditinggalkan oleh Phoenix di belakang formasi segel itu? Itu benar. Feng Baichuan mengangguk, kedua segel ini adalah peninggalan nenek moyang kita. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix yang dapat membuka segelnya, karena tujuannya adalah untuk mencegah masuknya orang luar. Dalam sepersekian detik, Yun Ce membuat keputusan, berkata, kalau begitu, bisakah kamu membuka segel ini untukku? Apakah kamu memikirkan? Feng Baichuan melirik ke sampingnya.
Itu benar. Yunce mengangguk, saya ingin melihat cobaan seperti apa yang mungkin ditinggalkan oleh makhluk ilahi primordial seperti Phoenix. Karena saya punya kesempatan sekarang, tentu saja saya ingin mencobanya. Feng Baichuan tidak langsung menolaknya, tapi malah bertanya, adik, berapa tingkat kekuatan mendalammu saat ini? Tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Jawab Yunce jujur. Tentu saja tidak. Kekecewaan muncul di ekspresi Feng Baichuan dan dia dengan tegas menolak, bukannya aku tidak mau membiarkanmu masuk. Hanya saja, saat itu, ketika para leluhur menjalani pelatihan Phoenix, kekuatan mereka yang mendalam telah berada di alam mendalam roh, dan mereka juga memiliki keterampilan mendalam atribut api. Meski begitu, mereka hanya berhasil mendapatkan darah Phoenix dan Divine Phoenix Pellet setelah menjalani cobaan yang sangat berat. Ada juga beberapa leluhur yang telah melalui pelatihan dan mendapatkan Divine Phoenix Pellet kemudian, namun tak satu pun dari leluhur ini yang memiliki kultivasi mendalam yang lebih rendah dari alam mendalam roh. Setelah kutukan garis keturunan menimpa kami, tidak ada yang pernah lulus ujian lagi. Bahkan tidak ada yang bisa melewati uji coba tahap pertama. Lagi pula, hanya dengan kekuatan alam mendalam dasar tingkat 10, bagaimana kita bisa menahan cobaan api Phoenix? Dan selama ini, beberapa anggota klan yang ingin melewati persidangan dengan paksa bahkan telah mati di dalam, tidak pernah kembali lagi. Dengan kekuatanmu di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir, sama sekali tidak ada peluang untuk berhasil melewati pelatihan, dan hidupmu bahkan mungkin dalam bahaya. Tidak, izinkan aku mencobanya. Yunce tidak gemetar ketakutan saat menghadapi kata-kata Feng Baichuan. Dia berbicara dengan nada serius, saya tahu betul kekuatan saya sendiri. Tapi saya memang punya kualifikasi untuk mencoba uji coba ini. Yunce mengangkat telapak tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Energi yang sangat besar mengalir, dan bola api besar berwarna oranye tiba-tiba berkobar dari seluruh telapak tangannya. Bola api ini sangat mengejutkan Feng Baichuan, dan dia bertanya dengan heran. Kamu benar-benar memiliki seni mendalam atribut api. Itu benar. Selain itu, ini adalah seni mendalam atribut api berperingkat sangat tinggi. Yunce mengangguk. Namun, kartu truf terbesarnya untuk menantang persidangan Phoenix, adalah konstitusinya yang sangat kuat dan kebal terhadap segala jenis api. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengatakan hal seperti itu, bahkan jika dia berkata begitu, Feng Baichuan pasti tidak akan mempercayainya. Karena ini adalah ujian Phoenix, maka itu pasti jejak api. Saya memiliki pengetahuan menyeluruh tentang seni mendalam yang dikaitkan dengan api, dan memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap energi mendalam api. Mungkin, saya bahkan bisa lulus ujian dengan mudah. Feng Baichuan masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, percobaan Phoenix memang terutama didasarkan pada energi api, tapi Anda terlalu meremehkannya. Bagaimana energi api orang biasa bisa menyaingi api suci binatang Phoenix surgawi? 10 tahun yang lalu, saya juga pernah mencoba uji coba Phoenix sebelumnya. Namun, hanya dengan mengambil beberapa langkah di tempat uji coba di awal uji coba, penderitaan akibat panas lahar sudah cukup membuatku berharap mati. Saya memilih untuk menyerah setelah beberapa saat. Bahkan jika Anda memiliki seni mendalam atribut api dan memiliki pengetahuan, kendali, dan ketahanan terhadap energi mendalam api sampai batas tertentu, api Phoenix masih jauh lebih menakutkan daripada yang dapat Anda bayangkan. Nenek moyang pertama yang lulus ujian Phoenix juga memiliki seni mendalam atribut api, dan baru saja melewatinya dengan kultivasi alam mendalam roh. Adapun nenek moyang yang meninggal setelahnya, itu karena mereka sudah memiliki garis keturunan Phoenix di tubuhnya dan memiliki ketahanan yang sangat kuat di dalamnya. Lebih jauh lagi, tidak ada yang memiliki kekuatan di bawah alam roh mendalam. Dengan kekuatanmu saat ini, pada dasarnya hal itu mustahil. Yunce dengan tenang berbicara,
karena pemimpin klan Feng juga pernah mencoba persidangan Phoenix sebelumnya, maka Anda dengan jelas memahami bahwa jika seseorang merasa dia tidak dapat bertahan dalam proses persidangan, seseorang dapat memilih untuk kalah. Lalu, kecuali kegigihan yang tidak ada artinya, sama sekali tidak ada bahaya bagi kehidupan seseorang jika seseorang memilih untuk mundur ketika tidak mampu bertahan. Semua anggota klan yang meninggal dalam persidangan, mungkin ingin melewatinya dengan paksa dan karena tinggal di sana selamanya. Tapi saya tidak akan melakukan hal yang sama, saya sangat menghargai hidup saya sendiri, dan akan segera kehilangan begitu saya merasa itu tidak mungkin. Seperti ini, tidak ada bahaya yang perlu dipertimbangkan. Karena tidak ada bahaya, tidak peduli sukses atau gagal, tidak ada salahnya mencobanya. Yun Ce melirik keluar dan melanjutkan, jika kebetulan aku berhasil, setidaknya aku bisa meningkatkan kekuatanku dan membawa sedikit lebih banyak harapan dalam menghadapi pencuri jahat di luar. Feng Baichuan mengerutkan alisnya, dan dengan rendah menghela nafas, bagaimanapun juga, kamu masih muda, tidak mungkin untuk tidak penasaran setelah mendengar tentang cobaan yang ditinggalkan oleh binatang Phoenix Surgawi. Ketika Anda berbicara dengan saya sebelumnya, Anda setidaknya telah melirik 3 kali pada formasi segel itu. Karena kamu benar-benar ingin mencoba uji coba itu. Biarlah, aku akan membukakan gerbang uji coba untukmu. Namun sebelum itu, sebaiknya Anda mengobati luka Anda terlebih dahulu. Selain itu, selama uji coba, kamu benar-benar harus segera menyerah saat kamu merasa itu terlalu tak tertahankan. Jika tidak, meskipun alam ilusi itu ilusi, tapi nyala apinya asli api burung Phoenix, kamu akan benar-benar mati jika kamu mencoba menahannya dengan paksa. Oke, Yun Ce dengan gembira mengangguk. Dengan keterampilan medis Yun Ce dan seluruh bahan obat perbendaharaan, luka di tubuhnya bukanlah masalah. Keesokan harinya, luka di bahunya sudah sembuh total dan tidak ada rasa sakit saat melakukan gerakan besar juga, hanya bekas luka seukuran mangkuk yang tersisa. Jika dia menginginkannya, bekas luka ini juga bisa hilang sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Sehari telah berlalu dan anggota tentara setan hitam yang seperti diharapkan, berjaga di luar terus-menerus berteriak-teriak. Emosi anggota klan Phoenix akhirnya tenang, namun, itu hanya bersifat sementara. Sambil memegang makanan dan air yang dibagikan Feng Baichuan, mereka tidak berani memikirkan hari esok di tengah kekhawatiran mereka. Dan sekarang, Feng Baichuan telah membawa Yun Ce dan Lan Sueruo ke hadapan formasi segel tempat persidangan saat mereka berdiri di sana. Saudara muda Yun, kamu benar-benar ingin mencobanya bagaimanapun caranya. Meski ini cobaan, bahaya besar masih bisa tersembunyi di dalamnya. Kamu hanya memiliki kekuatan tingkat pertama alam mendalam yang baru lahir. Jika, Lan Sueruo menarik lengan Yun Ce dan terus membujuknya. Tenang, kakak senior juga tahu bahwa aku memiliki seni mendalam atribut api, aku tidak akan mudah mendapat masalah dalam uji coba api. Kata Yun Ce sambil terhibur. Tapi, Lan Sueruo ingin mengatakan lebih banyak, tetapi melihat tatapan Yun Ce yang setenang air, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia membujuk, dia tetap tidak akan berubah pikiran. Dia hanya bisa menghela nafas pelan, kalau begitu kamu harus berhati-hati apapun yang terjadi. Apakah kamu siap? Feng Baichuan bertanya ketika dia berdiri di depan formasi segel. Aku harus merepotkan pemimpin klan Feng untuk membuka segelnya untukku. Yun Ce mengangguk. Feng Baichuan perlahan mengangguk, dan mengingatkan lagi, jika kamu merasa tidak tahan lagi, kamu harus segera keluar. Tolong jangan memaksa. Saat dia selesai berbicara, dia menggigit jarinya, dan meneteskan setetes darah ke formasi segel. Seketika, lampu merah menerobos formasi segel, lalu menghilang sambil berputar cepat. Di depan mereka, pintu masuk aneh berwarna merah tua muncul. Seolah-olah itu adalah jurang maut yang menakutkan, di dalam pintu masuknya gelap gulita dan tidak ada tanda-tanda keberadaan yang terlihat.
Sejak leluhur menemukan tempat percobaan ini, tidak ada orang lain selain anggota klan yang pernah masuk sebelumnya. Kamu serius? Yang pertama. Tempat uji coba ini hanya dapat dibuka sebulan sekali, dan tidak peduli berhasil atau gagal, seseorang tidak dapat masuk untuk kedua kalinya sepanjang hidupnya. Pikirkan apakah Anda ingin masuk atau tidak lagi. Yunce mengangguk, melemparkan pandangan menghibur pada Lan Sueruo, dan kemudian melangkah ke pintu masuk tempat persidangan tanpa ragu-ragu. Saat dia melangkah masuk ke dalam pintu, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Tepat setelah itu, dia merasakan langit dan tanah berputar, seolah tubuhnya terlempar oleh badai. Dia tanpa sadar menutup matanya. Baru setelah sekian lama, perasaan tanpa bobot itu akhirnya hilang perlahan. Saat dia membuka matanya, dia hanya melihat kegelapan yang gelap gulita. Di mana ini? Mengapa hanya ada kegelapan? Tidak ada apa-apa di sini sama sekali. Ujian burung Phoenix, bukankah lautan api atau lahar seharusnya muncul? Tepat ketika pertanyaan muncul di benaknya, dua garis cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kegelapan pekat di hadapannya. Segera setelah itu, dua garis sempit cahaya keemasan perlahan terbuka seperti sepasang mata yang sedikit menyipit. Tidak. Itu adalah sepasang mata. Sepasang mata emas raksasa yang tertanam di dalam ruang gelap gulita. Mata Phoenix. Salam, manusia. Selamat datang di tempat persidangan. Anda adalah penantang pertama tanpa garis keturunan Phoenix dalam 1000 tahun terakhir ini. Sebuah suara yang bermartabat bergema di benaknya. Dari timbre suaranya, itu jelas suara perempuan. Yunce menatap sepasang mata emas ini, dan bertanya, "Kamu adalah roh burung Phoenix?" "Itu betul. Saya adalah jiwa abadi yang ditinggalkan di sini oleh burung Phoenix, namun saya juga eksistensi yang tidak bergantung pada burung Phoenix. Saya mempertahankan tempat uji coba ini dan menerima semua penantang. Spirit of the Phoenix adalah judul yang paling pas untuk saya." "Mengapa burung Phoenix meninggalkan tempat percobaan di sini?" Yunce dengan seenaknya mengucapkan pertanyaan di dalam hatinya. Yunce bertanya begitu saja, dan tidak pernah menyangka roh Phoenix akan menjawabnya. Apa yang di luar ekspektasinya, adalah bahwa roh Phoenix sebenarnya sangat murah hati. Dia menjawabnya, "Dahulu kala, 3 binatang dewa atribut api utama, Phoenix, gagak emas, merak merah bertarung demi posisi progenitor api di alam dewa. Pertempuran sengit itu berlangsung selama 36 hari, dan berakhir dengan kekalahan dan cedera ketiganya. Phoenix jatuh ke benua langit mendalam ini setelah terluka parah, dan pulih sepenuhnya setelah 13 tahun. Dalam 13 tahun ini, burung Phoenix sangat merasakan bahwa meskipun kekuatan manusia di benua langit mendalam lemah, hati dan sifat mereka murni. Oleh karena itu ia meninggalkan 2 tempat percobaan untuk memberikan beberapa peluang bagi manusia di benua ini. Jadi begitu. Namun, burung Phoenix telah meninggalkan pesan ini. Jika manusia di benua langit yang mendalam menggunakan kekuatan Phoenix ini untuk menyakiti dunia, semua kekuatan mereka akan diambil dan garis keturunan mereka akan diberi hukuman. Yang sangat disayangkan adalah seseorang dari salah satu garis keturunan melakukan dosa besar saat menggunakan kekuatan burung Phoenix. Kekuatan burung Phoenix telah dilucuti secara permanen dan garis keturunan mereka dikutuk. Setelah itu, tidak ada orang lain yang lulus uji coba ini. Sebagai orang pertama tanpa garis keturunan Phoenix dalam 1000 tahun ini, saya harap Anda dapat memecah keheningan 1000 tahun ini. Lalu, apakah Anda siap? Ya, saya bisa memulainya kapan saja. Yunce menarik napas panjang, seluruh wajahnya menunjukkan ekspresi tenang. Dari segi kekuatannya saja, memasuki ujian semacam ini bisa dianggap lancang. Namun, dia mendapatkan tubuh yang kebal terhadap segala jenis api setelah menelan benih api dewa jahat. Mengandalkan surga yang menentang kecurangan ini, bukan berarti dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali menghadapi ujian binatang dewa api ini.
Bagus sekali, uji coba ini memiliki total 3 tahap, masing-masing. Tahap pertama, Purgatory Flame Demon, tahap kedua, Panah Phoenix, tahap ketiga, Korupsi Api Hati. Jika Anda ingin kalah selama persidangan, Anda dapat berteriak kapan saja dan saya akan segera membiarkan Anda meninggalkan tempat persidangan. Anda mungkin mati jika Anda dengan paksa menanggung cobaan. Aku harap kamu berhasil. Saat suara roh Phoenix memudar, sepasang mata emas perlahan menghilang di dalam dunia kegelapan pekat. Namun dunia di depan mata Yun Ce berputar sekali lagi. Beberapa saat kemudian, kegelapan lenyap seluruhnya, dan dunia di sekitarnya secara mengesankan berubah menjadi bidang berwarna merah tua. Pemandangan di depan matanya membuatnya tertegun untuk waktu yang lama. Tanah di bawah kakinya tampak berwarna merah tua, seolah-olah itu diaspal oleh baja panas membara yang menakutkan. Tanahnya tidak rata, batu-batu besar yang tidak teratur tersebar di mana-mana dan gunung-gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda berlapis satu demi satu. Bahkan permukaan gunung itu berwarna merah tua, seolah bisa memuntahkan api yang bisa mencapai langit kapan saja. Melihat ke atas, langit juga merupakan bidang berwarna merah tua. Tangkai bara api disebarkan ke segala arah di atas tanah berwarna merah api. Beberapa bara api hanya setinggi beberapa inci, sementara beberapa bahkan menjulang setinggi lebih dari 10 meter. Di kedua sisi, kolam demi kolam lava berwarna merah menggelembung seperti air mendidih, menggambarkan pemandangan api penyucian lava yang sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi, angin di sini sangat panas karena suhu udara mencapai ketinggian yang mengerikan. Tidak mengherankan jika Feng Baichuan dinyatakan kalah setelah hanya bertahan beberapa saat. Hanya dengan suhu di sini saja, apalagi seorang praktisi dari alam mendalam dasar, bahkan jika seorang praktisi dari alam mendalam sejati menghabiskan seluruh kekuatannya, dia hanya akan mampu bertahan. Tapi suhu di sini bagi Yun Ce hanya bisa digambarkan dengan satu kata, nyaman. Nyaman sampai-sampai sama seperti berendam santai di air hangat.